Bayangkan, seorang CEO kaya raya berpura-pura koma di rumah sakit hanya untuk menguji siapa yang benar-benar tulus padanya. Tak disangka, seorang gadis miskin datang setiap hari, merawatnya dengan hati, bahkan rela melakukan hal yang membuatnya malu. Dari kebohongan besar, justru lahir cinta yang tak pernah mereka duga. Inilah kisah CEO pura-pura koma, ujian cinta sejati. Alvaro, seorang CEO muda dan tampan, dikenal kejam di dunia bisnis. Banyak orang mendekatinya hanya karena harta. Ia mulai muak, dan untuk membuktikan siapa yang tulus padanya, ia merancang rencana gila. Pura-pura koma di rumah sakit. Lewat perintahnya, dokter dan perawat yang ia bayar diam-diam menjaga rahasia. Hanya segelintir orang yang diizinkan masuk ke ruang rawatnya. Suatu sore, datanglah Aruna, seorang gadis miskin yang bekerja sebagai pelayan di kafe kecil. Ia pernah menolong Alvaro tanpa tahu siapa dia sebenarnya, hanya menganggapnya pria asing yang jatuh pingsan. Karena itu, ia datang ke rumah sakit setiap hari, membawa bubur sederhana, mengusap keringat, bahkan menceritakan kisah hidupnya yang pahit kepada sosok koma itu. "Empah kau dengar atau tidak," bisik Aruna. "Aku hanya ingin kau tahu, meski kau orang asing, aku ingin kau sembuh." Alvaro, yang pura-pura koma, mulai goyah. Ia tak menyangka ada gadis yang merawatnya penuh ketulusan tanpa pamrih. Ia ingin menguji lebih jauh, apakah Aruna hanya peduli pada tubuhnya atau benar-benar peduli pada dirinya. Suatu malam, ia sengaja membiarkan pakaian rumah sakitnya setengah terbuka. Aruna masuk, wajahnya memerah, lalu buru-buru menutupinya dengan selimut. Namun malam berikutnya, saat udara sangat panas dan keringatnya bercucuran, Aruna berbisik gugup. "Maafkan aku hanya ingin kau nyaman." Ia memberanikan diri membantu mengganti pakaian pasien itu. Dengan polosnya, ia menanggalkan celana rumah sakit Alvaro untuk menggantinya dengan yang bersih, tanpa niat lain, hanya tulus merawat. Alvaro yang pura-pura tidur justru merasakan hatinya bergetar hebat. Hari demi hari berlalu, Aruna makin dekat dengan pasien koma itu. Ia menceritakan mimpinya, ketakutannya, bahkan menangis di samping ranjang saat merasa hidupnya terlalu berat. Sampai suatu ketika, Alvaro tak tahan lagi. Ia bangun dari komanya, membuat Aruna terkejut setengah mati. "Jadi, selama ini kau hanya pura-pura?" Aruna jerit, wajahnya merah karena malu teringat kejadian ia menanggalkan celana pasien itu. Alvaro tersenyum lembut. "Yah, aku mengujimu, dan kau lulus, Aruna. Kau merawatku tanpa pamrih, bahkan rela melakukan hal yang membuatmu malu hanya demi kenyamananku. Itulah bukti ketulusanmu." Aruna awalnya marah, merasa dipermainkan. Namun Alvaro bersungguh-sungguh meminta maaf dan berkata, "Aku CEO kaya raya, banyak wanita mengejarku karena harta, tapi hanya kau yang membuatku merasa dicintai apa adanya." Lama-kelamaan, luka malu Aruna terobati dengan kesungguhan hati Alvaro. Dari ujian aneh itu, tumbuhlah cinta yang tak mereka duga. Dan kisah mereka dimulai bukan lagi dari pura-pura koma, melainkan dari kejujuran hati. Setelah rahasia terbongkar, Aruna benar-benar syok. "Aku ini cuma gadis miskin. Kenapa kau harus mempermainkanku dengan cara begitu?" katanya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa harga dirinya diremehkan. Baginya, seorang CEO berpura-pura koma demi mengujinya adalah hal keterlaluan. Dengan marah, Aruna meninggalkan rumah sakit dan bersumpah tak mau bertemu lagi. Hari-hari berikutnya terasa hampa bagi Alvaro. Tanpa kehadiran Aruna, ruang rawatnya seperti kosong. Semua kemewahan tak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Ia mulai menyesali perbuatannya. "Aku bodoh, menguji ketulusan dengan cara menyakitinya," gumamnya. Alvaro pun mencari Aruna ke kafe tempatnya bekerja. Tapi Aruna menolak bicara. Bahkan saat Alvaro berusaha mengajak bicara, Aruna hanya berkata dingin, "Aku bukan mainanmu, Tuan CEO." Namun takdir berkata lain. Kafe tempat Aruna bekerja mendadak tutup karena bangkrut. Aruna kebingungan, tidak tahu harus bekerja di mana lagi.
Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Aruna hampir pingsan karena kelelahan di jalan, dan saat itu sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Alvaro keluar dengan payung, wajahnya cemas. "Aruna, ikut aku. Jangan keras kepala lagi." Aruna yang basah kuyup akhirnya tak kuasa menolak. Di rumah Alvaro, untuk pertama kalinya ia menceritakan alasan sebenarnya. "Aruna, aku sudah dikhianati berkali-kali oleh orang-orang yang hanya mengincar hartaku. Aku takut. Aku butuh bukti kalau masih ada yang tulus padaku. Dan kau membuktikannya dengan cara paling polos yang membuatku sadar kau berbeda." Aruna terdiam. Ia mengingat malam saat dengan penuh ketulusan mengganti pakaian pasien koma itu, meski harus menanggalkan celananya, ia sadar tak ada yang ia lakukan demi uang, hanya karena peduli. Perlahan, hati Aruna luluh. Alvaro bukan hanya CEO yang angkuh, melainkan pria kesepian yang takut dikhianati. Sejak hari itu, Alvaro tak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia menjemput Aruna tiap hari, membantu hidupnya, bahkan membiayai sekolah adiknya yang sakit. Aruna mulai melihat sisi lain. Alvaro yang lembut, perhatian, dan tulus. Dari kebohongan yang dulu ia benci, kini tumbuh benih cinta yang tak bisa ia tolak. Beberapa bulan kemudian, di taman penuh bunga, Alvaro berlutut di depan Aruna. "Aruna, maafkan aku atas kebodohanku dulu, tapi izinkan aku menebusnya. Aku tidak butuh wanita lain, hanya kau. Maukah kau menikah denganku?" Aruna mengisak, hatinya berkecamuk. Ia teringat semua penderitaan yang ia alami, dan kini ada pria yang sungguh-sungguh ingin menjaganya. "Aku takut dikhianati," ucap Aruna lirih. Alvaro menggenggam tangannya erat. "Kalau suatu hari aku mengecewakanmu, biarkan aku kehilangan segalanya. Tapi jangan pernah ragukan cintaku." Akhirnya, dengan senyum penuh air mata, Aruna mengangguk. Pernikahan mereka sederhana namun hangat. Semua orang terkejut. Seorang CEO ternama menikahi gadis biasa. Tapi Alvaro tak peduli pada omongan orang. Baginya, harta bisa hilang, bisnis bisa runtuh, tapi ketulusan Aruna adalah sesuatu yang tak ternilai. Dan dari ujian gila yang dimulai dengan pura-pura koma, lahirlah cinta sejati yang abadi. Tamat.